Baik, oke. Mari kita mulaikan pelajaran kita. Jadi nanti minggu depan akan lebih apa ya? Nanti anak-anak muda, anak remaja nanti akan pimpin pujian, terus ada kegiatan lagi setelah pelajaran Alkitab. Dengan ini kita harapkan anak-anak remaja bisa makin dekat satu sama yang lain. Kita berdoa untuk hal itu. Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah nyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, terima kasih. Hari ini, sekarang ini kami akan memulaikan pelajaran Alkitab di minggu siang ini. Kami percaya semakin banyak kami menerima firman-Mu, maka semakin banyak kami menerima hikmat daripada-Mu, dan pada akhirnya Roh-Mu saja yang akan benar-benar menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami berserah ya Bapak, biarlah Engkau yang menyertai ketika firman disampaikan, kami bisa memahaminya. Terlebih kami pun bisa merenungkannya dan memohonkan supaya Engkau mampukan kami bisa bertahan hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai kita akan lihat dengan tema mengapa jumlah umat dihitung. Mengapa jumlah umat dihitung? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari, biasanya kita menghitung. Banyak hal yang kita hitung. Gitu ya. Kita baca terlebih dahulu Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Apa yang dimaksud dengan jumlah umat dihitung? Gitu ya. Bilangan 26 kita lihat bersama-sama. Kita baca 2, 3. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Di dalam Alkitab sangat penting ketika kita membaca ada bagian yang menyatakan orang-orangnya dihitung. Artinya apa? Ada mereka yang sudah enggak masuk dalam hitungan itu. Contohnya di dalam silsilah Matius di pasal 1 itu ada silsilah Yesus Kristus. Ada orang yang dihitung di dalamnya, tetapi banyak juga yang tidak masuk dalam hitungan itu. Jadi bisa bayangkan ketika kita sementara berbaris dalam barisan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita dihitung, tetapi ada orang-orang yang kita tahu mereka enggak ada di situ. Sangat enggak enak ya kita dengarnya. Nah, di dalam perjalanan padang gurun, orang Israel itu pernah dihitung 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Ya. Di awal, di sensus pertama, di awal perjalanan padang gurun, kemudian yang kedua di akhir perjalanan padang gurun. Di awal dan di akhir. Tetapi ada alasan mengapa mereka dihitung dan kapan mereka dihitung. Mereka dihitung itu setelah peristiwa apa? Dan kita akan lihat bahwa apa? Yang dihitung adalah mereka yang disaring. Ini, yang disaring. Nah, kalau kita lihat tentang umat Israel itu dihitung 2 kali, dicatat di dalam kitab Bilangan. Kitab apa? Bilangan. Dulu saya pikir kenapa Bilangan gitu ya? Kenapa Bilangan? Tetapi bahasa Indonesia itu mengikuti tradisi modern yang mencatat itu bilangan atau
penghitungan. Kenapa? Karena bagian awal ada penghitungan umat, ya. Bagian akhir di kitab itu ada penghitungan juga. Itu alasannya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, kitab bilangan itu dikenal sebagai Bemidbar. Apa? Bemidbar. Yang artinya perjalanan di padang gurun. Ya. Di perjalanan padang gurun. Di perjalanan padang gurun. Artinya apa? Ada sesuatu yang terjadi di padang gurun. Nah itulah mereka mulai hitung. Kalau dalam bahasa Yunani, kitab bilangan disebut sebagai aritmoi. Kalau kita ingat aritmatika, itu sama. Ya, aritmoi, artinya perhitungan. Jadi kitab bilangan berbicara mengenai perhitungan di padang gurun. Apa yang dihitung? Tadi, ada 2 kali umat Tuhan dihitung. Di awal dan di akhir. Penghitungan pertama itu terjadi di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai. Penghitungan yang kedua itu di dataran Moab. Antara penghitungan yang pertama dan penghitungan yang kedua itu ada jarak waktu 39 tahun. Lama ya? 39 tahun. Kita lihat keduanya ya, 2 penghitungan itu. Bagian pertama, perhitungan yang pertama, bilangan 1 sampai 2. Latar belakangnya apa? Kalau kita lihat, mereka melaksanakan perhitungan itu, menghitung umat Tuhan, itu setelah peristiwa matinya 3.000 orang. Tahu matinya 3.000 orang gara-gara apa? Gara-gara Musa turun dari Gunung Sinai, lihat mereka sementara menyembah berhala. Padahal baru saja Tuhan berikan aturan apa? Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain kan? Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Berarti jangan bikin patung kan? Justru peraturan pertama dan kedua ini langsung dilanggar oleh orang Israel. Bisa bayangkan. Itu bagaikan apa? Baru terima firman di hari Minggu, bahkan belum hari Senin sudah melanggar. Gitu. Sama kayak orang, bayangkan bagaimana rasanya kalau kita baru ditilang oleh polisi. Belum 1 menit jalan ditilang lagi. Bisa bangkrut kan, kita kena denda. Ya kan? Tetapi latar belakang perhitungan pertama itu setelah matinya 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Setelah matinya 3.000 orang ini, memang masih ada waktu yang cukup lama berlalu, nggak langsung di minggu itu, nggak langsung di bulan itu, enggak. Tetapi di tahun depannya, setelah orang Israel mendirikan kemah suci, Tuhan menyuruh kepada Musa dan Harun, hitung jumlah orang Israel berapa banyak. Dan dihitung berapa? 603.550 prajurit atau laki-laki, orang dewasa di atas 20 tahun yang bisa perang. Jadi misalnya saya umur 45 tahun harusnya dihitung kan, tapi nggak bisa pergi perang, nggak dihitung. Nah seperti itu. Yang dihitung hanya yang bisa pergi perang. Ya. Kemudian yang dihitung itu laki-laki dewasa. Sehingga bisa dikatakan 603.550 ini menunjuk kepada KK, kartu keluarga gitu. Berapa jumlah KK gitu. Makanya diperkirakan orang Israel yang keluar dari Mesir itu sekitar 2 juta orang. Loh, dari mana kita tahu? Karena ini kepala keluarganya saja, jika kita anggap kepala keluarga 600-an ribu ini dikali 4 lah setidaknya. Satu keluarga, 4 anggota keluarga. 4 kali 600 ribuan ini. Bisa sampai 2 juta kan? Ya 2 jutaan. Nah, jadi kalau kita lihat orang Israel, mereka mereka itu dihitung di awal perjalanan padang gurun. Di awal perjalanan padang gurun. Di hari pertama bulan kedua tahun 1445 sebelum Masehi. Tapi di dalam pembacaan tadi, bilangan yang kita baca tadi, ketika penghitungan yang kedua dilakukan,
Ketika penghitungan yang kedua dilakukan, disebutkan bahwa apa? Yang pertama, orang-orang yang pertama kali dihitung sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. 603.550 orang itu sudah tidak ada lagi kecuali Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, kemana 603.548 orang? Ya kan? Mereka sudah mati binasa. Mati binasa. Gara-gara apa? Gara-gara ketika mereka di Ritma, ini baru tahun kedua nih. Di Ritma tinggal sekitar 1 hari perjalanan bisa tiba di dalam Kanaan. Musa sudah bilang apa? Masuk ke dalam Kanaan. Tuhan menyertai kamu, Tuhan akan memberikan bangsa itu kepada kalian. Tiba-tiba orang-orang datang kepada Musa. Yang datang itu mereka bukan orang-orang biasa. Mereka tua-tua, orang yang dihormati. Dan bilang apa? Musa, sebelum kita masuk, kan lebih baik kita kirim utusan. Kita lihat, pelajari, sehingga ada strategi ini, strategi itu. Bayangkan, Tuhan sudah tetapkan supaya maju, Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Tetapi manusia bilang apa? Sebentar. Tuhan memang maha kuasa. Tapi kan yang maju kita. Kan yang maju saya. Emang Tuhan datang pergi perang bersama-sama saya? Enggak. Saya yang maju. Jadi tetap perhatikan, harus mempertimbangkan pemikiran saya, apa rencana saya, strategi saya, dan saya. Kalau kita dengar begitu, bagaimana? Ini orang kok emang lebih tahu siapa, kamu atau Tuhan sih? Iya kan? Bisa berpikir begitu kan? Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, ternyata apa? Ya kadang-kadang kita juga begitu. Iya kan? Menurut saya. Padahal Tuhan sudah bilang apa? Maju. Tuhan bertanggung jawab. Pada akhirnya itu di Ulangan 1 ayat 21 sampai 22. Pengintaian tanah Kanaan itu bukan kehendak Tuhan. Bukan. Tuhan suruh maju. Tapi gara-gara orang-orang itu mendesak Musa, mendesak Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah. Pilih 12 orang. Bukan orang biasa-biasa. Slide berikutnya. Bukan orang-orang yang biasa. Pilih daripada mereka itu apa? Orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang terpandang, orang-orang yang didengarkan. Nah ini orang yang didengarkan. Makanya kalau kita lihat pemimpin, kepala dalam bahasa Ibraninya, pemimpin itu nasi. Menunjuk kepada pembesar, panglima, pemuka. Jadi pemimpin memang pemimpin. Kemudian kepala, ros, kepala, puncak, petinggi. Maka ketika mereka memilih 12 orang pengintai, itu bukan orang-orang biasa. Tetapi yang dihormati, yang diikuti, yang didengarkan. Mereka memiliki pengaruh. Tetapi kita tahu bahwa apa? Setelah 40 hari pergi mengintai, ketika mereka pergi, mereka menjadi satu hati. Ya kan? Satu hati untuk mengintai. Ketika mereka kembali, terbagi menjadi 2 kelompok. 10 orang dan 2 orang. Yang 10 bilang apa? Ternyata Tuhan pimpin kita masuk ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir untuk ke Kanaan hanya untuk mati. Kaget semua yang dengar. Kenapa? Di sana memang tanahnya bagus, subur, luar biasa. Anggur aja nih kita pikul 2 orang loh. Kalau anggur kita pergi beli di pasar, supermarket, cuma pegang begini kan. Ya, paling cuma seperti itu. Tapi orang Israel pengintai itu, mereka pikul 2 orang loh. Pikul. Hanya anggurnya saja, bayangkan. Ya. Tetapi apa? Mereka bilang meskipun di sana bagus, tanahnya luar biasa, hebat. Waduh, di sana banyak raksasa-raksasa yang makan orang. Ternyata Tuhan bawa kita keluar ke sini hanya untuk mati. 2 orang bilang apa? Enggak begitu. Memang raksasa-raksasa, tetapi Tuhan ada sama-sama kita, kita pasti menang. Waduh, yang lain bilang apa? Itu 2 orang cuma cari muka itu. Ya.
Ayo semuanya, ya kan? Ternyata seperti ini. Kita ada pemimpin, tetapi pemimpin hanya tuntun kita untuk mati aja. Emang di Mesir nggak ada tempat untuk mati? Sudah, kita pokoknya pilih pemimpin baru, ganti Musa itu. Sekarang kita pulang ke Mesir. Bayangkan. Awalnya mereka berjalan, berkomitmen pergi ke sorga. Di tengah jalan tiba-tiba apa? Mau ke sorga jalannya nggak enak. Lebih enak di dunia. Bebas. Mau seperti apa, mau guling-guling sekalipun, nggak ada yang peduli. Ternyata sorga itu nggak enak. Jalan ke sana terlalu sulit. Sulit untuk apa? Terlalu banyak batasan-batasannya. Itulah cerminan dari orang-orang yang memberontak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang Israel berapa tadi? 600 berapa? 603.548 orang. Mereka mati bukan gara-gara kelaparan, bukan gara-gara kondisi padang gurun ekstrim, bukan. Mereka mati cuma gara-gara satu. Cuma gara-gara dua. Apa? Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Seperti itu. Makanya kematian mereka itu tidak alami. Tidak alami. Bayangkan 10 orang, 12 orang kembali mengintai. Yang 10 ini mereka kan pemimpin juga kan. Jadi pengaruh mereka sangat besar sampai apa? Semua umat itu terpengaruh semuanya. Mengeluh bersungut-sungut semuanya. Nah, apa yang terjadi kepada mereka? 10 orang itu mereka kembali ke keluarga mereka. Anak-anak, istri tanya, "Pak, gimana Pak?" Waduh, pokoknya udahlah, udah bener ini. Pokoknya untung kita pergi mengintai. Kalau kita nggak pergi mengintai, aduh, saya nggak bisa bayangkan nanti kamu dimakan raksasa, ini juga dimakan, ini susah seperti ini. Pokoknya udah tepat, ya. Kita besok pulang Mesir. Besok paginya, tiba-tiba anaknya bangunin papanya, nggak bangun-bangun lagi papanya. Besok paginya langsung mati 10 orang itu. Langsung mati. Bentuk apa? Hukuman Allah kepada ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Makanya kalau kita lihat kenapa perhitungan itu dilakukan, perhitungan pertama itu dilakukan. Tujuannya supaya ketika semuanya dihitung, ketahuan suku mana yang besar, suku mana yang kecil, nanti tanah di Kanaan itu bisa dibagikan rata. Suku yang besar nanti akan dapat tanah yang lebih banyak, yang kecil ya sesuai dengan jumlah mereka. Pada akhirnya bisa adil di dalam pembagian. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang yang harusnya menerima warisan tanah Kanaan, tanah janji, mati semuanya. Gimana? Makanya kalau kita baca di Bilangan 14, Bilangan pasal 14, Tuhan bilang apa? Oh ya? Kamu benar-benar mau mati? Oh ternyata Tuhan pimpin kita keluar dari Mesir hanya untuk mati. Hanya untuk mati, mati, aduh mati. Akhirnya Tuhan bilang apa? Oh ya sudah, kamu mau mati akan terjadi sesuai dengan perkataanmu. Maka kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita bisa terwujud apa adanya. Apa adanya. Dan ketika itu terwujud, menyesal juga sudah sia-sia. Iya kan? Menyesal sia-sia. Buat apa? Sudah terjadi. Itu sebabnya kita harus berwaspada kepada dua hal ini. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Pada akhirnya mereka mati. Sebagian besar, bayangkan tinggal 2 orang loh. Tinggal 2. 603.548 orang yang lainnya mati. Ya. Waktu berlalu pada akhirnya sebelum mereka tiba di dataran Moab. Tinggal menyeberang sungai Yordan mereka sudah tiba di tujuan. Ya. Yang kedua, perhitungan yang kedua itu kita bisa temukan di Bilangan pasal 26. Bilangan pasal 26. Latar belakangnya
perhitungan itu dilakukan setelah kematian 24.000 orang. Bayangkan. Ini kok hitungan pertama, hitungan yang kedua, ini setelah banyak orang mati. Iya kan? Kok begini? Gitu. Perhitungan yang kedua itu terjadi pada tahun 1407 sebelum Masehi. Ini sekitar 40 tahun telah berlalu, gitu ya. Dihitung lagi. Jumlah yang dihitung 601.730 prajurit. Ya, laki-laki, usia di atas 20 tahun. Kalau kita lihat lebih banyak mana yang pertama atau yang kedua? Lebih banyak yang pertama daripada yang kedua kan? Gara-gara apa? Gara-gara itu kematian itu ada aja 24.000 orang mati. Dan 24.000 orang mati ini menurut 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat 8 dikatakan 24.000 orang itu mati dalam satu hari. Bayangkan dalam satu hari mati. Makanya tinggal sedikit. Pertanyaannya, kenapa 24.000 orang ini tiba-tiba mati di hari yang sama? Itu karena apa? Itu karena hukuman Tuhan atas mereka yang melakukan dosa, penyembahan berhala, dan perzinahan. Di mana? Di dataran Moab. Itu dicatat di Bilangan pasal 25. Bilangan pasal 25. Nah, muncul pertanyaan. Ini kan bukan bicara mengenai orang-orang yang dihitung dulu. Ini sudah orang-orang yang banyak dari mereka itu besar di padang gurun atau lahir di padang gurun. Jadi mereka nggak begitu tahu tentang Mesir itu bagaimana. Kalau yang di sensus pertama, mereka lihat itu Mesir seperti apa. Makanya selalu ingat Mesir. Tetapi ini 24.000 orang ini yang mati, kemudian mereka yang dihitung, ini berbicara mengenai mereka yang generasi kedua. Generasi kedua. Kenapa mereka bisa mati? Kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan perzinahan di dataran Moab? Padahal apa? Itu perkemahan terakhir setelah menyeberangi sungai Yordan sudah tiba di Kanaan. Tapi justru sebentar lagi menyeberang, sebelum menyeberang mereka mati. Banyak yang mati. Gara-gara apa? Kalau kita baca di Bilangan pasal 22, Bilangan pasal 22, di situ tampil ada raja orang Midian. Ya. Raja orang Midian ini dia apa namanya? Raja Moab ya, Raja Moab. Itu mendengar, wah ada satu bangsa keluar dari Mesir, kemudian Tuhan menyertai mereka, Mesir dipukul oleh Tuhan mereka, kemudian mereka bisa menyeberangi Laut Merah, mereka bisa bertahan 40 tahun di padang gurun. Wah, sekarang bangsa itu sudah dekat kita. Wah, langsung ketakutan Raja Moab. Dia ketakutan. Dia lebih takut lagi ketika dengar apa? Ada dua raja yang sangat kuat, raja orang Amori. Ini raksasa-raksasa. Tempat tidurnya saja, ukuran rajanya itu nggak dikasih tahu. Tapi ukuran apa namanya, tempat tidurnya itu Alkitab kasih tahu, sekitar 3 meter. Tempat tidurnya, sekitar 3 meter. Itu Raja Sihon dan Raja Og. Raksasa dua-duanya ini. Jadi mirip-mirip cerita-cerita yang itu, yang Daud dan Goliat, seperti itu. Sangat menakutkan, tetapi dua raja ini pun, bangsa yang kuat ini dikalahkan oleh orang Israel. Makanya yang namanya Balak, ya, nama raja Moab itu adalah Balak. Balak ini dia ketakutan. Dia pikir-pikir gimana ya? Oh, ada satu orang kenalan. Banyak orang minta nasihat sama dia. Namanya Bileam. Ingat Bileam? Bileam yang pukul-pukul keledainya, kemudian keledainya ngomong. Itu Bileam yang itu. Jadi Bileam ini dia disebut juga sebagai nabi, tetapi dia juga disebut sebagai pemanggil roh, macam-macam dia. Jadi dia campur-campur. Ya, dia campur-campur. Bukan hanya dia, jadi dia itu bukannya seorang nabi Tuhan, bukan. Meskipun ada ditulis dia sebagai nabi. Artinya apa? Dia bisa
menerima wahyu Allah tentang apa yang akan terjadi. Allah bisa sampaikan sesuatu kepada orang itu. Ya, Bileam. Tetapi Bileam dia bukannya percaya dan melayani hanya Tuhan saja, enggak. Ya. Nah, Bileam ini dikenal yang sering memberi nasihat-nasihat yang baik, ya banyak solusi yang bagus dari dia. Akhirnya dimintakan pendapat, tolong datanglah kepada kami, ya datanglah ke Moab, kemudian kutuklah orang Israel itu. Diminta begitu. Tapi ketika datang gitu kan, ketika datang, sebelum sampai di rumah Tuhan sudah kasih tahu, itu nanti akan ada yang datang. Jangan ikut. Amin, gitu kan. Bileam bilang amin. Ketika dengar, ayo, Bileam bilang enggak, saya enggak ke sana. Gitu ya. Karena Allah Israel itu sudah bilang jangan pergi ke sana, saya enggak mau ikut. Tapi karena diberikan harta, ya datang lagi kasih harta, lebih terhormat lagi orang yang datang, pejabat-pejabat datang, menteri-menteri raja datang, tolonglah kami. Akhirnya apa? Aduh, kalau orang Cina bilang apa? Puhawise. Gak enak gitu kan. Udah dapat bantuan banyak sekali, terus diminta sesuatu gak enak kalau gak ya setidaknya ya datanglah. Akhirnya apa? Dia minta lagi kepada Tuhan, Tuhan ini mereka minta lagi kepada saya gimana ya? Padahal Tuhan bilang apa? Jangan pergi. Tetapi dia minta lagi kepada Tuhan, mereka datang lagi gimana? Dia mau apa? Supaya Tuhan berubah dan kasih izin dia pergi. Pada akhirnya Tuhan bilang apa? Ya sudah, kamu boleh pergi, tetapi apa yang saya sampaikan kepadamu, itulah yang kamu sampaikan. Nah, kemudian terjadilah itu apa? Yang keledainya ngomong itu. Ya. Nah, ketika tiba sampai ke mana? Ke dataran Moab itu, dari atas bukit Raja Balak bilang, ayo kutukin orang Israel sekarang. Justru yang keluar dari mulut dia adalah berkat. Berkali-kali yang keluar berkat dan berkat terus. Akhirnya kesel kan, kamu kan kita bayar untuk kutukin mereka. Justru kok kamu apa? Kamu berkati mereka. Makanya orang yang suka kutuk akan datang kepada orang itu. Orang yang suka berkat akan datang kepada orang yang suka. Itu sebabnya kita tidak boleh mengutuk-ngutuk orang. Betul? Makanya kepada Abraham kan Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kita semua bukankah anak-anak Abraham? Amin. Jadi milikilah kepercayaan itu, ya percaya diri itu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang keluar cuma berkat dari Bileam kan. Akhirnya kesel lah ini, Balak ini, terus bilang ya udah kamu pulang aja. Gitu kan, pulang aja. Akhirnya pulanglah si Bileam. Apakah orang Israel akhirnya kena kutuk? Enggak kan? Bileam pun menyampaikan berkat. Meskipun dia orang yang kurang baik. Tapi dia tetap sampaikan berkat dari Tuhan. Dia sampaikan berkat dari Tuhan. Setelah ini yang terjadi apa? Orang Israel menyembah berhala. Loh, kok bisa? Sini kan tanda tanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. 2 Petrus, coba baca. Lihat slide berikutnya. 2 Petrus 2 ayat 15, kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Apakah Bileam melakukan perbuatan jahat? Enggak kan? Dia enggak lakukan apa-apa. Tapi kalau kita lihat, Bileam ini dia telah memberikan nasihat kepada orang Moab. Kalian tidak akan pernah bisa kalahkan orang Israel. Karena apa? Allah mereka menyertai mereka. Yang bisa hukum orang Israel hanya Allahnya sendiri. Jadi caranya begini. Kalian
kumpulkan putri Moab, putri Midian, putri Kanaan, semua Miss Kanaan itu kumpulkan semua. Kemudian apa? Pakaikan mereka itu baju-baju yang transparan, pakai minyak wangi, terus bikin pesta. Kirim undangan kepada pemimpin-pemimpin orang Israel. Ketika mereka datang, rayu mereka, bahwa mereka jatuh dalam perzinahan, penyembahan berhala. Di saat itu, kamu gak usah ngapa-ngapain. Tuhan akan hukum orang Israel itu. Kita baca, ya, kita baca. Bilangan 31 ayat 16. Bilangan, coba cari. Kita baca 2, 3. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Awalnya Tuhan bilang apa? Hanya yang kusuruhkan padamu Bileam itu yang kamu sampaikan. Pada akhirnya apa yang bukan perkataan dari Tuhan dia sampaikan. Makanya sangat penting perkataan itu kan. Bagaimana perkataan itu bisa menyesatkan orang, bisa menuntun orang ke dalam bahaya, itu tidak boleh. Makanya orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. 24.000 orang mati dalam sehari. Setelah ini baru Tuhan suruh hitung. Jadi siapakah yang dihitung Tuhan? Mereka yang imannya bertahan sampai akhir. Ya, kesimpulannya di Kisah 7:38 dikatakan kehidupan pengembaraan di padang gurun itu menggambarkan kehidupan gereja. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan bahwa apa? Orang Israel di padang gurun itu bagaimana mereka hidup? Mereka menjadi peringatan bagi kita yang hidup hari ini. Ya kan? Jadi kita perlu belajar dari mereka. Jangan kita jatuh. Pada akhirnya ketika kita bertahan hidup, terus pegang dan ikut firman sampai akhir, maka kita pun akan masuk dalam hitungan Tuhan. Ya, perhitungan Tuhan. Wahyu 7 ayat 5, di situ ada jumlah yang dihitung dari umat manusia yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya kita semua bisa bertahan sampai akhir, masuk ke dalam perhitungan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Terima kasih.